Hai, perkenalkan nama saya Alvina Serafi Adi, mahasiswi Prodi S1 Arsitektur Universitas Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai perencanaan gedung konser dan orkestra. Di sini ada beberapa pokok pembahasan yang akan saya jelaskan. Yaitu yang pertama adalah isu dan permasalahan, yang kedua lokasi perencanaan, yang ketiga analisis tapak, yang keempat adalah konsep arsitektur. Masuk ke dalam bagian pertama, isu dan permasalahan. Di sini isunya sendiri adalah di daerah Lampung Selatan dan sekitarnya belum ada gedung konser yang memadai dalam menunjang kebutuhan masyarakat untuk menikmati pertunjukan musik dan orkestra serta menyalurkan bakat ataupun mengembangkan seni pertunjukan musik dan orkestra. Dengan adanya gedung konser dan orkestra diharapkan memberikan efek positif dan meningkatkan apresiasi masyarakat akan seni musik. Lalu ada beberapa permasalahan. Yang pertama adalah kurangnya infrastruktur penunjang yang memadai. Seperti contohnya adalah fasilitas transportasi umum. Kemudian yang kedua adalah belum ada fasilitas pendukung yang memadai seperti ruang ganti, galeri musik, dan lainnya. Yang terakhir adalah kurangnya pemahaman masyarakat dan bersama dengan pemerintah daerah. Hal ini termasuk dalam hal menjalankan dan memelihara fasilitas gedung konser dan orkestra dengan baik. Bagian kedua adalah lokasi perencanaan. Tapak berada di Jalan Terusandra Judu, Waihui, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Lokasi ini terletak di dekat gerbang tol Kota Baru. Tapak sendiri berbentuk segitiga memanjang dengan luas 10.000 meter persegi. Tapak menghadap ke arah selatan, yaitu ke jalan raya utama. Mengapa memilih lokasi tapak ini? Yang pertama adalah karena lokasinya yang strategis. Tapak berada dekat dengan gerbang tol Kota Baru. Selain itu, terdapat area pendidikan dan area komersil di sekitar tapak. Yang kedua adalah aksesibilitas yang baik. Tapak terletak di jalan utama yang luas serta berdekatan dengan beberapa fasilitas sosial dan sarana transportasi. Kemudian yang ketiga adalah memiliki potensi ekonomi yang menjanjikan. Pembangunan gedung konser hall ini dapat menghidupkan kembali ekonomi lokal dengan meningkatkan kegiatan di sekitarnya, seperti restoran, kafe, dan usaha kecil lainnya. Kemudian juga akan mendorong pembangunan infrastruktur tambahan seperti parkir, jalan tambahan, dan fasilitas transportasi publik yang lain. Selain itu juga akan banyak wisatawan dari luar kota maupun dari dalam kota yang datang. Kemudian bagian ketiga adalah analisis tapak. Di sini ada beberapa fungsi penting yang dapat dicapai dari tapak, yaitu Masjid Raya Airan, Sekolah Alam Lampung, ITERA, Stasiun TVRI, Polda Lampung, RS Airan Raya, Tol Kota Baru, UIN Raden Intan, Stasiun Tanjung Karang, dan Bandara Raden Intan II. Lalu, di sebelah utara tapak terdapat lahan kosong dan vegetasi, dan di sebelah selatan terdapat jalan terusan Rojudu, dan di sini terdapat Polda Lampung. Kemudian di bagian timur terdapat pepohonan, di bagian barat terdapat jalan Waihui. Lalu analisis tapak selanjutnya. Di sini terdapat ukuran dan luas. Kemudian terdapat garis sempadan dan intensitas pemanfaatan ruang. Garis sempadan sendiri yaitu 5 meter. Kemudian KDB-nya adalah 6.000 meter persegi dan FTA-nya adalah 4.000 meter persegi. Kemudian angin melalui tapak ke arah timur laut, dan tapak sendiri menghadap ke selatan. Dengan begitu sebaiknya bangunan juga menghadap ke selatan. Kemudian sirkulasi. Di sini terdapat area yang sangat padat dengan kendaraan, yaitu di Jalan Rojudu, dan kemudian di Jalan Waihui tidak terlalu padat. Untuk topografi tapak sendiri cenderung datar, dan aliran air mengarah ke bagian yang lebih rendah, yaitu di bagian selatan. Di sekitar tapak terdapat banyak sekali vegetasi, terutama di bagian selatan. Kemudian terdapat beberapa hal yang menjadi kekuatan dalam tapak. Yang pertama adalah tapak yang strategis dengan mobilitas yang mudah. Yang kedua dekat pusat perbelanjaan dan area pendidikan. Yang ketiga tapak dilalui bus antar provinsi. Kemudian ada beberapa kelemahan, yaitu pencapaian ke pusat kota yang cukup jauh, polusi udara, sekitar tapak rawan kejahatan dan tindak kriminal, khususnya di malam hari karena sekitar tapak merupakan area yang sepi. Kemudian ada beberapa peluang. Yang pertama, tapak yang berada di hook atau di sudut akan sangat menguntungkan karena dapat menjadi pusat perhatian bagi banyak orang yang melalui daerah tersebut. Dan ukuran lahan yang luas dapat menunjang kebutuhan lanskap. Yang ketiga adalah tapak yang dekat dengan area pendidikan, seperti ITERA dan sekolah alam, karena dapat menjadi daya tarik bagi mereka dan menambah peluang untuk bisa bekerja sama. Yang terakhir terdapat ancaman, yaitu munculnya pesaing. Di area sekitar tapak masih kosong, memungkinkan adanya pesaing yang akan membangun bangunan yang sama. Bagian terakhir adalah konsep arsitektur.
Gedung konser dan orkestra menerapkan konsep modern sustainable design. Bangunan ini didesain untuk menciptakan ruang yang memadukan keindahan dengan efisiensi energi, penggunaan bahan ramah lingkungan, dan teknologi terkini. Di sini saya membagi bangunan menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah area semi publik dan publik. Bagian kedua adalah area basement, service, dan private. Di sini terdapat sketsa awalnya, kemudian terdapat transportasi bentuknya. Gedung konser ini didesain dengan memperhatikan pengguna di berbagai kalangan seperti anak-anak, remaja, orang dewasa, orang tua, ibu menyusui, dan disabilitas. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.